Yang terbesar saya mungkin dari omongan dari masyarakat, atau dari segi kalau stok bahan saya habis karena tidak ada karyawan, jadi saya harus menutup dulu warung saya untuk berbelanja ke pasar, itu aja. Jadi harus sendiri gitu. Iya. Mandiri. Mandiri karena suami sedang merantau itu. Bagaimana Anda mengelola stok bahan baku agar tidak berlebihan atau kekurangan? Ya, kita belanja secukupnya aja sih. Itu aja, tidak berlebihan. Bagaimana Anda mengelola keuangan bisnis ayam geprek secara pribadi? Ya, kita atur dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya warung kita jalan dengan baik dan maju terus, atau lebih untuk mikir untuk berkembang lagi, itu aja. Kapan Anda memulai merasakan keuntungan yang stabil dari bisnis ini? Keuntungan yang stabil mungkin dalam 3 bulan kita baru merasakan keuntungan itu. Selebihnya sebelum 3 bulan kita caranya itu uangnya kita berputar untuk modal. Yang penting kita tidak cari modal dari luar, gitu aja. Jadi kita harus memutar gitu. Mutar uang itu gimana caranya uang itu bisa muter lagi untuk modal lagi, dan tidak mencari uang dari luar, gitu aja. Apa strategi Anda dalam mengatur modal atau keuangan agar bisnis itu tetap stabil? Ya, kita atur dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya, gitu aja. Kita belanja sepentingnya aja untuk warung kita, nggak berlebihan. Gimana caranya supaya uang kita itu bisa muter lagi dan kita buat makan sehari-hari, itu aja. Soal kelebihannya kita pasar yang di atas, itu aja. Bagaimana Anda memanfaatkan media sosial untuk pemasaran bisnis? Pemasaran di warung saya itu saya lewat WhatsApp, terutama status, dan Facebook dan TikTok, itu aja. Mungkin yang melihat itu sekitar teman-teman saya, itu aja sih. Coba ceritakan dibalik nama atau logo di bisnis ayam geprek Anda saat ini. Nama di warung saya Rafaza Chicken, itu tidak ada kelebihan, tidak ada apa-apa sih, cuman itu saya ambil nama dari anak saya yang paling bungsu, itu aja. Bagaimana Anda membangun loyalitas pelanggan secara profesional? Secara profesional kita menanggapi ya dengan baik dan sabar, dan gimana caranya si konsumen bisa balik lagi, terutama dalam pelayanan kita harus konsisten dan ramah, itu penting di warung saya, terutama kebersihan dan cita rasa, itu aja dan sih. bahan baku gitu. Iya. Apa tren terbaru di bisnis ayam geprek yang Anda ikuti atau dikembangkan saat ini? Saat ini yang saya kembangkan ya kan, saya ada menu baru yang namanya rice bowl itu. Rice bowl itu kan bistik, lauknya saya pakai bistik bakar sama chicken mini, dan ada lagi ayam kasu, cuman sekarang ayam kasunya agak menurun soalnya ndak ada peminatnya. Enggak ada, cuman saya kendala di kulkas ndak ada, jadinya tidak baik untuk kalau disimpan lama-lama. Ya, itu aja. Buat anak muda yang sekarang ingin membuka bisnis ayam geprek. Motivasinya ya semoga anak-anak sekarang bisa caranya membuka usaha sendiri atau gimana, itu lebih baik daripada kita ya, namanya orang kan beda-beda ya, ada yang suka berdagang, ada yang suka pembisnis, itu dari anaknya itu sendiri caranya mau gimana, gitu aja. Harapan warung untuk ingin maju itu bagaimana? Harapan saya ya lancar dan maju terus, bisa berkembang dengan baik, itu aja, dan cocok di lidah konsumen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Muhammad Wahyan Syafi'i. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh inspirasi seputar dunia bisnis. Kali ini
kita akan membahas bisnis yang sedang populer dan dekat dengan lidah banyak orang, yaitu bisnis ayam geprek. Bersama narasumber saya, Ibu Hamnah, seorang pembisnis yang sukses menjalani usaha ayam geprek tanpa karyawan. Kita bakal kupas tuntas mulai dari awal mula, strategi, tantangan, sampai tips-tips jitu supaya bisnis ayam geprek kamu bisa terus berkembang. Jadi jangan kemana-mana dan terus simak. Mohon perkenalkan Bu Hamnah. Nama saya Ibu Siti Hamnah dari Jatirejo. Apa yang membuat ayam geprek Anda unik dibanding dengan yang lain di pasaran, Bu? Uniknya dari para konsumen karena dari segi rasa, dan rasa amisnya itu tidak ada dan tepungnya itu lebih kriuk, itu katanya si konsumen. Seberapa penting kualitas bahan baku dalam menjaga cita rasa ayam geprek Anda? Kualitasnya kita setiap hari itu belanja, kita masukkan ke dalam freezer dan kulkas, jadi nggak ada bahan yang sampai basi. Bagaimana Anda mengatur proses produksi dan penjualan sehari-hari sendiri, Mbak? Ya, kita atur sendiri bagaimana untuk melancarkan dagangan saya, itu aja sih. Tantangan terbesar apa sih dalam pembisnis ayam geprek saat ini? Tantangan terbesar saya mungkin dari omongan dari masyarakat, atau dari segi kalau stok bahan saya habis karena tidak ada karyawan, jadi saya harus menutup dulu warung saya untuk berbelanja ke pasar, itu aja. Jadi harus sendiri gitu? Iya. Mandiri karena suami sedang merantau itu. Bagaimana Anda mengelola stok bahan baku agar tidak berlebihan atau kekurangan? Ya, kita belanja secukupnya aja sih. Itu aja, tidak berlebihan. Kalau targetnya itu untuk umum atau anak-anak atau remaja atau dewasa? Target kita anak-anak, dewasa, remaja, semua. Tapi yang mulai ramai itu pada saat ini itu remaja, anak-anak sama remaja. Bagaimana cara Anda mengumpulkan dan menanggapi masukan dari pelanggan, Mbak? Ya, kita nyikapi aja dengan baik, tapi kita tetap konsisten dalam perjalanan kita dalam menjalani bisnis saya ini. Itu aja. Yang penting konsisten dan jelas. Berarti penanggapannya santai aja. Yang namanya. Apakah pernah mengalami pengalaman unik atau lucu dari pelanggan saat belanja menjalankan bisnis ini sendiri? Maksudnya dari konsumen? Ya. Ya ada sih, terutama ya dari para remaja, itu aja, karena dia sering ajak bercanda, itu aja. Gitu. Bagaimana Anda mengelola keuangan bisnis ayam geprek secara pribadi? Ya, kita atur dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya warung kita jalan dengan baik dan maju terus, atau lebih untuk mikir untuk berkembang lagi, itu aja. Kapan Anda memulai merasakan keuntungan yang stabil dari bisnis ini? Keuntungan yang stabil mungkin dalam 3 bulan kita baru merasakan keuntungan itu. Selebihnya sebelum 3 bulan kita caranya itu uangnya kita berputar untuk modal, yang penting kita tidak cari modal dari luar, gitu aja. Jadi kita harus memutar gitu. Mutar uang itu gimana caranya uang itu bisa muter lagi untuk modal lagi, dan tidak mencari uang dari luar, gitu aja. Kapan apa strategi Anda dalam mengatur modal atau keuangan agar bisnis itu tetap stabil? Ya, kita atur dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya, gitu aja. Kita belanja sepentingnya aja untuk warung kita, nggak berlebihan. Gimana caranya supaya uang kita itu bisa muter lagi dan kita buat makan sehari-hari, itu aja. Soal kelebihannya kita pasar yang di atas, itu aja. Berarti
itu harus apa ya, lanjut aja deh. Bagaimana Anda memanfaatkan media sosial untuk pemasaran bisnis? Pemasaran di warung saya itu saya lewat WhatsApp, terutama status, Ya. dan Facebook dan TikTok itu aja. Mungkin yang melihat itu sekitar teman-teman saya itu aja sih. Coba ceritakan dibalik nama atau logo di bisnis ayam geprek Anda saat ini. Nama di warung saya Rafaza Chicken. Itu tidak ada kelebihan, tidak ada apa-apa sih. Cuman itu saya ambil nama dari anak saya yang paling bungsu itu aja. Jadi buat nama anak saya Iya. aja. Bagaimana Anda membangun loyalitas pelanggan secara profesional? Secara profesional kita menanggapi ya dengan baik dan sabar, dan gimana caranya si konsumen bisa balik lagi, terutama dalam pelayanan kita harus konsisten dan ramah. Itu penting di warung saya, terutama kebersihan dan cita rasa itu aja Dan sih. bahan baku gitu. Iya. Apa tren terbaru di bisnis ayam geprek yang Anda ikuti atau dikembangkan saat ini? Saat ini yang saya kembangkan ya kan saya ada menu baru yang namanya rice bowl itu. Rice bowl itu kan bistik. Nah, lauknya saya pakai bistik bakar sama chicken mini, dan ada lagi ayam kasu. Cuman sekarang ayam kasunya agak menurun soalnya ndak ada Peminatnya. enggak ada, cuman saya di kendala di kulkas tidak ada, jadinya tidak baik untuk kalau disimpan lama-lama. Ya itu aja. Kalau boleh tahu menunya itu di warung Anda itu apa saja? Menunya ada fried chicken, ada ayam geprek dan geprek bakar, ada rice bowl, ada lagi itu ada usus crispy, ada risol mayo dan yang lainnya. Soal minuman itu banyak, itu aja. Kalau favoritnya, kalau boleh tahu? Favoritnya itu di sana itu geprek bakar sama ayam geprek, karena di situ sambelnya kita ada pembeli langsung kita buat, jadinya kata menurut mereka itu fresh karena langsung membuat lain daripada yang lain gitu aja. Kalau boleh tahu sehari itu biasanya habis berapa porsi? Tergantung sih, kalau rata-rata itu sampai 40-50 itu aja. Kadang ya ada sepinya aja, cuman rata-rata itu 40 porsi. Itu kalau lebih ada pesanan itu tidak terhitung gitu aja. Oh. Nah, rata-rata 40 kan karena kita jualan di kampung. Kalau boleh tahu omset harian tetap itu berapa? Omset harian itu enggak banyak sih, cuman kita ambil syukurnya aja. 500 itu rata-rata, kita ambil sedikitnya aja, itu aja sih. Berarti kalau modal sama keuntungan itu lebih banyak keluar modal apa keuntungannya? Lebih banyak keuntungannya atau banyak modalnya? Ya, kadang untung, yang namanya pedagang kadang untung sedikit, kadang untung banyak, itu wajar. Yang penting kita bisa balik modal lagi untuk membeli ayam itu, tepung apa yang lain-lain, itu aja sih. Sekitar gitu. Iya. Bagaimana cara Anda menjaga bisnis tetap relevan dan menarik bagi pelanggan? Nah, kita jaga dengan cara nomor 1 kebersihan, kenyamanan para konsumen, dan rasa konsisten dalam masakan saya, terutama ayam geprek itu sendiri. Apakah Anda pernah mencoba inovasi produk baru selain ayam geprek? Belum ada sih, cuman ayam geprek dan rice bowl itu aja. Karena tenaga saya tidak mampu. Dari mana Anda mendapatkan motivasi dan inspirasi untuk terus berkembang? Motivasi saya ya untuk kedua anak saya supaya bisa berjalan dengan lancar, itu gimana, dan cara untuk membiayai kedua anak saya, untuk membantu suami saya, itu aja. Bagaimana Anda menghadapi rasa lelah atau kesulitan saat menjalankan bisnis itu sendiri? Lelah itu pasti ada, ya lelah itu semua itu ada, cuman lelah itu kan kita lelah itu kan ada perjalanan sendiri kan, kita mensyukuri apa adanya aja lah, lelah itu gitu aja.
Semua pekerjaan pasti lelah. Tapi kita nikmati aja. Nikmati gitu. Apakah Anda menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, Bu? Iya, ramah lingkungan. Caranya itu ramah lingkungan itu bagaimana? Kan kita tempatnya di desa, di kampung, iya kan? Iya. Ya, gitu aja. Terus tempatnya strategis, ada Iya. di pinggir jalan, di depan sekolahan. Apa momen paling berkesan saat menjalani bisnis itu sendiri? Momennya paling terbesar itu pada saat ramai, mungkin ya, ramai pada ngurusi anak-anak sekolah itu aja ya. Kita kesal tapi keuntungannya itu alhamdulillah, itu aja. Kita ramai senang sama anak-anak itu aja sih. Rata-rata itu anak kecil itu belinya apa? Rice bowl sama fried chicken. Kalau anak-anak remaja sama dewasa itu rata-rata geprek sama geprek bakar. Saat ini itu biasanya kan ini kan musim hujan kayaknya ya. Ya. Kayaknya yang paling banyak atau ramenya itu di menu apa? Di menu geprek sama geprek bakar. Karena itu favoritnya anak-anak remaja. Kalau hujan malah rame. Gitu. Nah. Oh, kira-kira itu berapa stok itu berapa? Stok apa maksudnya? Pengeluar habis berapa porsi gitu? Ya tergantung, nggak pasti, tapi rata-rata itu 40 sampai 50 namanya. Berarti tetap 40 ya, sama 50. Ada yang menurun juga ada. Kadang kalau sepi banget itu sampai 20 porsi juga ada. Cuman kan kita ambil rata-rata segitu, 40 sampai 50 itu rata-rata sih. Biasanya itu yang pesan buat hajatan itu kan ada kan Ibu kan juga menerima pesanan itu ya. Biasanya itu paling banyak dapat pesanan itu berapa? Banyak, paling sekitar ada yang 30, 50. Kalau 1 bulan sekali saya kan ada pesanan itu posyandu dari desa ya. Itu 120 porsi itu. Tapi menunya beda-beda, tidak selalu ayam. Itu kadang ayam katsu, kadang apalagi ada nasi kuning gitu aja. Itu dikerjain sendiri itu, Bu? Enggak, kalau dapat pesanan banyak itu saya ambil orang, 1 orang untuk membantu saya, itu aja. Itu nyiapinnya dari pagi gitu? Ya tergantung pesanannya jam berapa. Kalau pesanannya pagi ya kita jam 3 pagi, setengah 4 udah bangun, udah mulai masak, gitu aja. Kalau berantisipasi, kalau kan ada ya, kalau ada yang pesan dadak kan juga ada. Kalau ya, stok habis tuh mengatasinya bagaimana? Enggak sih, kita nggak sampai ke stok habis karena kita sudah nyiapin. Saya sudah nyiapin terutama bahan baku kan, terutama ayam ya kan. Ayam selalu ada karena saya hari ini belanja itu buat besok pagi gitu. Kadang kalau sepi kan tetap ada sisanya kan, tapi kan ayamnya masih fresh kan di freezer. Jadi enggak apa-apa. Enggak sampai kehabisan. Pernah nggak kalau ada kehabisan gitu? Pernah Pak gak? Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Kadang ada orang pembeli pesan itu mendadak juga ada, tapi alhamdulillah nggak sampai kehabisan sih. Kita atur aja gimana caranya supaya warung saya itu tidak mengecewakan konsumen gitu aja. Bisa diceritakan awal mula kok ingin membuka bisnis geprek itu bagaimana? Awal mulanya dulu kan saya ikut orang ya Mas, ikut orang selama kurang lebih 2 tahun dan kalau saya pikir kan saya sudah dapat pengalaman sih ya kan, karena ikut orang terus ya kebutuhan saya nggak cukup dan saya nekat, alhamdulillah punya modal sedikit dan bisa berdiri sendiri, itu warung Raffazia Chicken. Pertama
mendapatkan kan pertama kan modal gitu urutannya. Kan ada pembeli itu merasakan pelanggan banyak itu pertama itu bagaimana? Enggak, pertama saya malah enggak dapat pelanggan banyak. Pertama itu ya namanya kita kan baru baru berdiri ya kan, cari konsumen itu enggak mudah. Cari pelanggan juga enggak mudah karena mereka kan belum tahu rasa ayam kita itu bagaimana. Cuman kan ya secara seiringnya waktu, alhamdulillah dia mencoba ternyata semakin ramai sampai saat ini. Kalau boleh tahu pertama yang mencoba itu mulai jenjang apa? Remaja dulu, anak remaja dulu atau anak kecil atau anak dewasa? Anak-anak sama remaja terutama, karena di situ kan ada menu banyak sih, terutama ayam geprek. Karena anak remaja sukanya itu kan yang pedas. Nah itu aja. Yang dicari anak remaja saat ini itu di warung Rafaza itu menu apa? Yang menunya tetap konsisten itu ayam geprek sama geprek bakar. Itu remaja itu enggak bosen itu. Karena dia itu loh rasanya itu dia mencari rasa yang pedas itu aja. Kalau boleh tahu varian es kan banyak gitu. Nah, kalau dicari yang banyak nyari itu es apa? Yang paling viral di warung saya itu es capcin cappuccino ya. Katanya seger itu aja sih. Ya paling rame itu. Kalau anak-anak ramai lagi ya es itu yang paling murah-murah itu aja karena kan anak kecil-kecil masih aja. Minta orang tua. Berarti yang populer saat ini itu di makanan geprek sama geprek bakar. Ya. Yang minumannya di es cappuccino. Kalau cappuccino karena minumannya itu banyak loh Mas. Ada sekarang kan minuman itu yang langsung jadi kan ada sih banyak. Jadi ya alhamdulillah senang semua. Tapi yang paling favorit itu memang capcin cappuccino itu. Kalau penjualan Anda di menu es yang es teh itu kira-kira berapa? Oh kalau es teh enggak ada yang bosan ya. Kalau es teh itu minuman umum sih. Banyak sehari itu sampai 50 cup. Kalau 30 cup, 20 enggak, pokok lebih dari 30 cup satu hari. Yang capcin itu juga sama. Berarti apa? Ya tergantung cuaca. Namanya di jalan kadang cuaca kalau panas, kalau hujan ya sepi, namanya es gitu aja. Kalau itu ada yang kayak teh hangat sama kopi itu ada apa enggak? Ada, setiap pagi itu kalau pagi yang beli pagi itu ada teh hangat sama kopi panas gitu. Tergantung cuaca. Nah kalau es, kalau kopi hangat itu tergantung cuaca. Kalau teh hangat itu sama kopi mayoritas itu pembelinya apa? Maksudnya di jenjang remaja, dewasa atau bapak-bapak? Oh, bapak-bapak. Rata-rata bapak-bapak. Buat ke sawah gitu? Enggak, orang jalan ya ke sawah. Kalau anak remaja ya mayoritas es, pagi-pagi aja udah beli es, itu aja sih. Awal mula merasakan keuntungan stabil itu di bulan berapa? Saat mulai membangun bisnis itu? 3 bulan sampai 4 bulan. Mulai udah merasakan keuntungan dari warung saya. Itu aja. Kalau boleh tahu rata-rata masukan atau kritik dari pelanggan itu apa saja? Atau sejauh ini sih tidak ada sih kritikannya, cuman dia pilihnya kalau beli ayam fried chicken itu yang besar gitu aja. Tapi kita kan nggak harus besar semua, kita kan gimana ya, ayam harganya naik terus kan nggak mungkin kan. Ya kita ambil standarnya aja, yang penting kita untung gitu aja. Ya kita tanggapi dengan lapang dada dan baiklah, cuman iya makasih gitu aja. Kalau kan ada yang
pelanggan kan ada yang nggak terima gitu, kok aku selalu sini kok tok sing cilik terus niki, ada apa enggak? Ya nggak tahu, tergantung mereka menanggapinya. Kita syukuri aja, kita konsisten aja dalam penjualan saya, dan penjualan saya kita potong segitu ya segitu. Lidah orang kan beda-beda, gitu aja. Itu kalau boleh tahu kan di chicken lain-lain kan ada yang bagian sayap, dada atau ya ada juga. Ya kalau punya ibu itu bagaimana? Beda-beda. Ada sayap, ada paha atas, ada dada. Kalau harganya itu sama? Harga enggak, kita samakan semua. Karena nah itulah dari konsumen yang menarik di warung saya itu, karena harganya kita samakan. Dari dada, paha atas, sayap, harga sama semua. Kalau suka yang diburu itu di bagian mana, paha atas atau? Rata-rata dada. Nah, kalau paha atas itu rata-rata remaja. Karena remaja tidak suka dada, karena kayak namanya selera anak muda, beda-beda lah seleranya orang. Tapi yang diburu itu rata-rata dada bagi ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu rata-rata ya. Karena dia milih yang daging dan besar. Kalau anak remaja milihnya ayam yang juicy, terutama dari daging paha atas sama paha. Ada saat ini apakah ibu ingin memunculkan atau membuat menu baru? Enggak, sekarang enggak, menunya tetap itu aja dulu. Tapi yang dalam pikiran saya ingin mengembangkan warung saya. Mungkin kalau ada rezeki ingin berkembang untuk membuka lagi di mana gitu. Gimana caranya warung saya itu berkembang dengan baik supaya dikenal sama orang-orang lah, gitu aja. Harapan warung untuk ingin maju itu bagaimana? Harapan saya ya lancar dan maju terus, bisa berkembang dengan baik, gitu aja, dan cocok di lidah konsumen yang lain. Cara mengatasi persaingan dari warung-warung lain itu bagaimana? Cara mengatasinya ya kita atasi dengan lapang dan baik. Soalnya berbisnis itu kan memang harus saingan. Kalau kita nggak saingan, gimana loh otak kita bisa lancar kan? Nggak mungkin kan? Itu aja. Itu rata-rata pembisnis itu harus ada saingan. Cuman kita saingannya dengan baik lah, nggak sampai itu gitu. Kan biasanya kan sampingan gitu. Warung kan ada yang jejeran. Enggak apa-apa. Kan yang satu habis, yang satu belum. Cara mengatasi kan warung ingin beli di sini tapi stok habis, dilempar sini nggak mau kan. Biasanya kan ada cekcok, itu bagaimana mengatasinya? Alhamdulillah sampai sekarang enggak ada cekcok. Berarti kita lancar aja. Kita nyikapi dengan hati yang baik, kan rezeki ada yang ngatur. Jualan bisa sama, tapi rezeki itu beda-beda. Kalau boleh tahu lokasi lengkap warung Rafaza Chicken di mana? Di Desa Ngampel, pinggir jalan depan TK Mardipeni 2. Motivasi untuk anak-anak muda sekarang yang ingin membuka bisnis ayam geprek itu bagaimana menurut ibu? Kita kan enggak tahu ya, kita enggak pernah nanyain sama anak-anak. Cuman dianya kan kalau dia cocok sama masakan saya, udah gitu aja saya. Yang awal-awal membuat bisnis gitu loh, saya maksudnya enggak motivasi buat anak muda yang sekarang ingin membuka bisnis ayam geprek. Motivasinya ya semoga anak-anak sekarang bisa caranya membuka usaha sendiri atau gimana, itu lebih baik daripada kita namanya orang kan beda-beda ya, ada
Ya, ada yang suka berdagang, ada yang suka pembisnis. Itu dari anaknya itu sendiri, caranya mau gimana gitu aja. Inilah obrolan bisnis pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini di podcast saya Muhammad dan Syafi'i. Semoga obrolan kita bisa buat motivasi anak muda sekarang yang sedang merintis usaha atau berencana memulai bisnis kuliner, dan tetap semangat dan terus berkarya. Saya Muhammad Syafi'i, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.